Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan ke konten YouTube saya. Bagaimana saya membantu? Enggak, masa aku itu mau tanya. Gimana? Aku kan dulu pernah aku tuh mau cuti. Terus aku kan dulu aku sih bukan salah, kayaknya bukan salah. Dulu itu pernah jaga orang tua. Terus Yang kenceng, Mbak. karena Suaranya pelan. aku tuh dulu pernah jaga orang tua. Terus Orang yang tanda tangan itu kan meninggal. nah, Lah, aku kan udah bilang sama ibuku yang tanda tangan kan kakekku itu yang meninggal itu. Tapi ibuku bilang nggak apa-apa kan masih ada bukunya. Terus kan aku waktu pulang, apa di bandara itu overstay itu loh, udah overstay 1 tahun. dulu. Terus. Iya, kan aku dimasukin di bandara itu dimasukin di itu Di ruangan. itu, ditanya. Dimasukin di ruangan. Ya, terus? Ditanya, lah kamu tahu nggak aku panggil ke sini? Aku jawab enggak, aku bilang. Kamu tahu kamu udah overstay. Lah aku kan bingung. Lah terus gimana ini? Aku bilang. Lah emangnya kamu nggak tahu? Ya nggak tahu. Lah kamu yang tanda tangan siapa? Ya kungkungku, aku bilang gitu. Udah itu dia bilang, terus kamu ada uang sekarang, katanya dibilang gitu. Ya aku bilang ada, kalau cuma suruh bayar visa itu 230 gitu. Iya. Udah itu kan udah pulang sekarang kan aku kerja sini lagi, takutnya nanti aku cuti itu loh. Bermasalah nggak? Malah gue Ya biar sampean nggak bingung lah. Makanya kita harus gini, Mbak. Sampean bisa balik lagi ke Hong Kong, iya kan? Artinya pemerintah Hong Kong kan nggak ada masalah. Nah sekarang pertanyaannya, visa sampean masih hidup apa enggak? Kan itu persoalannya. Jadi sampean lihat tanggalnya. Sekarang kan baru itu kemarin Renew itu turun sih. Duh, kemarin Renew turun maksudnya gimana? Visanya turun. Kemarin kan udah finish, terus Renew kontrak kan. Visanya udah turun sih. Nah iya berarti kan kalau visanya udah turun sampean pegang nggak visanya? Ada. Nah iya sudah, sampean copy, terus sampean taruh di HP, jadi nanti kalau hilang ada backupnya. Jadi sampean overstay 1 tahun itu karena kan ketidaktahuan, soalnya sampean menganggap bahwa ketika Kungkung meninggal visa sampean itu sudah habis, tapi sampean bablas aja toh, iya kan? Iya kan aku udah bilang sama agen, tapi agenku nyuruh udah nggak apa-apa kan masih ada bobonya, dibilang gitu. Jadi agennya sowak. Tapi it's okay. Jadi permasalahannya ya di visa sampean mau cuti ada masalah nggak? Saya jawaban enggak, karena visanya sampean hidup, nggak ada masalah, visanya ada sampai karena baru renew, ya nggak apa-apa, pulang aja nyantai. Mau lebaran apa mau puasa di rumah apa? Enggak, pulang bulan 10 mau pulang nikah cuti. Wih, nganten anyar ya, belum menikah ya? Janda. Oh, janda anak berapa, Mbak? Nikah yang kedua. Janda anak berapa, Mbak? Anak 1. Wih, janda anak 1 ku paling enak, Mbak. Lah, terus Gimana? kan aku itu lagi Gimana? apa jenenge? Apa meneh? Di Ngomong. situ aku kan yang duwe masalah loh. Bahasa Indonesia nanti subscriberku yang nggak ngerti bahasa Jawa komplain. Lanjut. Enggak, kriminalku itu kayaknya banyak di sini. Wah. Aku kadang mumet loh. Sik, Mbak. Kriminalnya sampean akeh. Waduh. Sampean tukang kriminal iki berarti. Piye sampean cerita kriminalnya piye?
Lah kan dulu yang pertama itu waktu pertama masuk Hong Kong itu kan dituduh nyuri, Apa? dituduh mencuri. Oh, dituduh mencuri. Ya. Tapi sampean nggak nyuri kan? Enggak kan, tapi aku dibawa ke kantor polisi itu. Oke, lanjut terus. Nah, dibawa kantor polisi itu kan di fingerprint itu semua, itu tangannya itu 10 jari itu semua di fingerprint mah. Udah itu kan nggak masalah, kan aku pulang. Udah pulang itu balik lagi itu di sini itu ya aku bermasalah sama agent juga dulu. Bermasalah sama agent itu udah dapat majikan, terus cari majikan itu di agent itu. Terus? Di agent itu. Terus? Agentnya udah tanda tangan, terus agentnya bilang katanya aku kan itu majikan kamu ngensel lah, otomatis kan aku cari majikan lain. Ya, betul. Lah majikan lain kan aku kayak nyabang gitu loh. Oh. Cari ke, kan di situ nggak dapat terus aku cari di luar gitu loh. Betul, terus? Lah udah itu kan aku udah dapat agent lagi, terus dapat majikan lagi. Udah dapat majikan lagi kan aku mau ngambil paspor. Terus? Di agent yang tadi itu. Terus? Dibilang nggak bisa. Terus aku kan lapor polisi. Terus? Terus polisinya ke situ itu malah agentnya bilang nggak kenal aku. Nah, terus? Akhirnya? Udah nggak kenal aku, terus ya gimana? Suruh periksa CCTV, katanya CCTV-nya rusak. Ya polisinya terus keluar sama aku, dibilang gini, kamu nggak usah percaya sama orang Hong Kong, katanya dibilang malah gitu. Polisinya ngomong sama sampean, kamu jangan percaya sama orang Hong Kong. Jangan percaya orang Hong Kong, nggak semua orang Hong Kong itu baik, dibilang gitu. Ah, terus. Lucu ini ceritanya. Nah, udah itu di kan visaku turun dua-duanya. Di imigrasi itu visa turun dua-duanya. Wah, hebat. Terus? Hebat. Padahal sampean cancel ya? 4 bulan tahu nggak? Enggak. Padahal sampean cancel kan? Dua-duanya sampean cancel kan? Cancel, tapi kan agent yang itu kan nggak cancel. Ya, maksud saya. Agentnya nggak cancel. Enggak, maksud saya. Yang agent itu enggak cancel, ya. Terus sampean Iya. dapat majikan lagi baru. Terus proses lagi. Dari agent yang lain. Jadi 2 keluar, oke? Iya, visanya 2 turun. Nah, terus akhirnya lanjut. Ya itu kan aku waktu itu kan dari agent itu kan ke kantor polisi, terus polisi kan ngasih kertas kehilangan itu loh. Aku ke KJRI dibilang gini, agentmu siapa namanya ini aku bilang gitu. Kamu udah itu tahu nggak, agent ini nggak ada itunya di sini, dibilang gitu. Alah, ya udah pusing aku. Aku udah berurusan sama polisi, udah berurusan sama imigrasi. Nah itu di imigrasi aku hampir 4 bulan itu di luar. Sebentar. Sampai 4 bulan di luar ini ngapain? Nah, kan imigrasi minta aku majikan yang mana yang mau dipilih gitu loh. Oh. Iya, dipilih salah satu. Terus kan aku mintanya yang majikan yang dulu itu, yang pertama aku tanda tangan yang kata agentku di cancel itu. Oh. Otomatis kan aku nggak tahu rumahnya. Terus? Nah, nggak tahu rumahnya kan aku nyari sampai berapa itu, setiap 2 minggu sekali itu aku ke imigrasi di Wancai itu kayak extend visa itu. Terus? Itu aja agent nggak boleh ikut campur. Imigrasi udah ngebrak meja itu. Maksudnya ngebrak meja? Ngebrak meja gimana? Itu dimarahin aku. Katanya aku itu udah melanggar, udah bikin mempermainkan itu di sini, katanya dibilang gitu. Mempermainkan imigrasi? Iya, mempermainkan imigrasi. Kenapa harus? Lah kan aku juga nggak tahu, ya aku bilang gitu. Terus? Ya itu ternyata susah juga ya hidup di luar. Bulan kayak orang nggak itu. Terus akhirnya ketemu majikannya gimana? Kan ada harusnya alamatnya majikan. Nggak ada, orang kan nggak dikasih tahu, sama imigrasi juga nggak dikasih tahu. Terus akhirnya? Itu kan nggak tahu. Akhirnya 4 bulan itu gimana? Ya kan aku
4 bulan ketemunya ya itu saya cuma bisa berdoa atau gimana ya. Aku itu main-main gitu, terus main ke MTR ya sekitaran rumah dia gitu loh. Dan aku nggak tahu rumahnya, buildingnya yang mana gitu. Sekitaran rumah dia, lama-lama kok ketemu terus majikanku bilang, lah bukannya kamu pulang ke Indonesia katanya. Bukannya Singsang yang selaku ya, aku bilang gitu. Enggak, kata agentmu kamu pulang Indonesia nggak balik sini lagi katanya, dibilang gitu. Terus aku diajak ke rumahnya, dikasih alamat dia, nomor telepon nama dia, terus nomor KTP juga. Ya itu terus tak bawa ke imigrasi udah itu siapa imigrasi bilang lain kali jangan kayak gini ya katanya, dibilang. Ternyata hidup di luar kayak gitu, ya Allah. Baru sekarang, dulu itu baru 1 kali itu, nggak mau itu 2 kali. Mbak, sampean 4 bulan ya hidup di luar. Saya hampir 23. Saya 23 bulan, Mbak, hidup di luar. 1 kontraknya sampean. 4 bulan loh. Oh, aku ya kayak nyari kerjaan itu tuh apa aja, walaupun nggak makan, yang penting aku bayar kos-kosan itu aja aku. Nah, terus? Itu kan teman-temanku di kos-kosan itu semuanya overstay. Wah, keren dong. Ya aku loh sampai diginiin, udah nggak usah. Aku mikirku gini, nanti kalau aku misalnya hidup di luar, orang gini aja aku nggak hidup di luar kayak gini, montang-mantung aku bilang gini, aku punya visa, aku bilang apalagi aku hidup di luar, aku bilang gitu. Mikir 2 kali lipat tahu. Oh, baru cuman 2 kali lipat, nggak 4 kali lipat ya? Ribuan kali lipat itu kok. Terus. Seru ceritanya sama ini, seru. Lanjut. Lah iya, dulu kan ya aku dulu emangnya anaknya sih ya nakal kayak gitulah orangnya. Misalnya nakal ini, definisi nakal ini gimana? Ya nakal kan kayak masuk keluar diskotik atau gimana kayak gitu loh. Oh, itu sampean bilang itu nakal. Sekarang enggak? Alhamdulillah sih sekarang. Oh. Kenapa kok sering masuk keluar diskotik? Seneng? Ya, bareng sama teman-temanku itu. Sekarang udah enggak? Enggak lah sekarang. Oh. Injek aja enggak sekarang. Oh, terus ini mau nikah sama orang mana? Tetangga? Tetangga sendiri. Oh, mau sama sampean? Dianya kan udah kenal sama aku, nunggu aku hampir 10 tahun. Gila, 10 tahun, Mbak. Sampai jandanya sampean ditunggu. Janda 14 tahun. Dia belum menikah? Belum. Loh. Berarti dia Joko ting-ting lan. Joko lho. Ndek isorku tangen. Ngenteni sampean 10 tahun. Iya. Terus habis itu sampean tinggal lagi ke Hong Kong. Tinggal lagi. Goblok. Terus gimana terusan akhirnya? Lah ya itu, udah itu visanya turun, ya imigrasi cuma bilang lain kali haji mau kamu ya kan. Nanti kalau kamu gini lagi itu pilih jokam kan bilang gitu, di penjara. Ya. Kowe tak gawa nang jokam, kowe tak penjara. Lah iya. Itu loh kok nggak boleh, namanya agent bantu aku loh, nggak boleh. Aku disuruh nulis di kertas putih kosong itu ya, kayak nama majikan yang di cancel, terus nomor telepon, alamat rumah, terus alasannya kamu apa, bla bla bla, banyak banget loh. Aku kalau ingat itu bener sumpah, ya Allah, aku masih bisa lolos aku. Aku dulu hidup di luar sampai minta kiriman dari Indo loh. Dulu. Dari sini gak punya uang loh kok, ayo. Oh, lah sampean gak kerja lah ke diskotik mosok. Sampean gak oleh ta bule-bule ta. Dah, bule. Aku ya kalau dideketin bule itu tahu nggak pikiranku kemana?
Kemana? Satu, kalau lihat orangnya tinggi gede, pas aku mikirnya apa? Satu, barangnya, pasti barangnya gede, takut banget. Terus. Lah, iya aku minta kirim dari Indo. Oh, jadi karena sampean takut itu jadinya nggak pernah. Ya nggak pernah di sini, ya bener nah kayak merokok semuanya kayak gitu itu. Nggak pernah ya? Enggak. Cuman ya main aja, pingin ngerti diskotik itu kayak apa gitu ya. Iya, kalau diskotik itu udah hafal sih keluar masuk. Oh, dandanannya gimana kalau ke diskotik? Ya pakai jilbab kayak gini? Ya enggak, dulu aku nggak pakai hijab aku. Oh, terus? Dulu kan aku pakai celana pendek. Majikanku aja di sini juga tahu dulu aku pakai celana pendek. Terus oke. Celana pendek betul. Hah? Terus oke, berarti nggak pernah ngerasain barangnya yang gede itu ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena udah takut ya. Kalau nggak takut paling digas ya. Oh, paling karena Kalau nggak takut bener. oh. Mikir gini, aku dulu nikah, barang kecil aja sakitnya kayak gitu, apalagi yang gede, aku mikirnya kayak gitu. Masa sampean sakit nggak enak? Harusnya enak dong kok sakit. Ini malah larinya ke sana lagi. Lu Ben sampean nggak bingung, sampean panik loh, sampean bertanya ke saya nanti kena masalah nggak? Ya enggak lah, ngapain? Lah, aku kan lihat banyak anak yang kayak misalnya punya masalah, terus ke bandara ada yang diituin, diberhentiin, terus otomatis ada yang mental gitu loh. Sekarang terbang jadi nggak terbang, nggak gitu loh, ada masalah gitu. Aku takutnya kan gitu itu kok. Dah, kalau sampean mental nggak bisa terbang kan balik nek kelon karo bojone nek to, lah enak to, Mbak? Makanya malah. Loh, iya bener nggak? Mosok mari kawin ngenteni sampean 10 tahun mau 2 minggu sanyuk terus ditinggal balik, ya elah gurung katek, Mbak. Baru minggu, nggak 2 minggu, kali sebulan lebih. Oh, sebulan. Apa yo katek, apa yo tuwuk. Gurung model ngene, model ngono. Jempalian kan? Mbak piye? Hah? Piye? Wong jek sak wulan ya gurung puas. Ya wis. Loh, lah nek nanti sampean hamil piye? Budal meneh. Loh, enggak nek sampean hamil piye? Wis pasang kontrasepsi berarti. Majikanku aja udah bilang, misalnya kamu hamil, ya nggak apa-apa, pulang, katanya dia bilang gitu. Oh, lah sampean mau hamil nah apa enggak? Ya nggak tahu. Duh, Disuntik lah kok. loh kan Pakai suntik. suaminya 2, anaknya 2, bapaknya juga 2, kan keren. Apa nih suami ini 2, ada ini tau? Loh, Yang satu kan udah mantan. loh lah iya, maksudnya kan sampean punya anak 2 tapi punya bapak yang beda-beda kan seru. Seru. Iya kan? Iya, anak 2, bapak 2. Lah, keren loh itu. Sampean keren loh itu. Makanya kalau kadang aku dengerin anak-anak cerita, ya Allah. Gimana? Kayak kemarin itu, Nah. COVID itu kan orang tua aku dua-duanya meninggal loh kok. Hah? Aku nggak bisa pulang. Oh, Covid ya? Iya. Lah berarti Bicara COVID itu. jadi sampean nanti di rumah ya wis marani sarean lah. Ya kan tinggal adekku. Oh, punya adik 1. Iya, adekku 2. Oh. Tapi yang satu kan udah nikah. Loh, nanti waline siapa kalau nikah? Bapaknya nggak ada, Pak D. Adekku cowok. Oh. Aku masih punya paman juga kan. Oh iya, Pak Le, Om. Oh, dari bapak ya? Iya, dari bapak. Oh. Makanya Nah, terus suaminya kerja apa? suamiku di rumah ya kerja kayak apa namanya? Bikin rumah atau gimana kayak gitu itu. Oh, kalau sampean di rumah aja sama suaminya kan cukup. Ini masih mau bikin rumah.
Nggak usah lah, di rumah aja. Usah terus tim nang dendi. Duh, kan ada tempat tinggalnya bapak sama ibu. Ya nggak mau, itu punya adekku, aku nggak mau. Ya numpang sebentar lah. Ya bener numpang, tapi kan aku harus balik sini lagi buat bikin rumah. Kan tanahnya udah ada, udah kumpulin sedikit-sedikit kayak gitu. Oh, berarti punya tabungan ya sampean? Kalau tabungan sih alhamdulillah nggak ada. Disyukurin semua uangku kerja di sini itu habis Loh? buat orang tuaku dulu. Oh. Orang tuaku kan sakit. Oh, sakit apa, Mbak? Dulu ya sakitnya kayak gitulah kok. Perutnya itu gede banget. Oh, berarti sampean anak berbakti. Wah, pasti. Nih masuk surga nanti. Terus keluar masuk rumah sakit gitu loh. Jadi ya gimana kalau bukan aku gitu. Ya sebenarnya sih aku waktu itu disuruh pulang. Tapi kan aku pulang. Terus yang biayain orang tua aku siapa? Aku bilang gitu. Ya itu udah keluar masuk rumah sakit. Terus yang alhamdulillah aman ya berarti. Halo? Halo? Halo, Mbak? Woi. Mbak? Loh, kok hilang? Diajak omong-omongan kok hilang ini? Gimana ini Mbaknya? Halo, Mbak? Wah, ini sinyalnya. Oke, teman-teman. Jadi Mbaknya suaranya hilang. Kita tes. Mbaknya suaranya kok hilang. Mbak, sampean dengar saya nggak? Halo? Halo, Mbak? Ternyata Mbaknya nggak dengar suara saya. Kita matiin dulu, kita telepon lagi. Kita telepon lagi Mbaknya ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman semuanya. Halo, Mbak? Mbak? Wah, ternyata sinyalnya Mbak enggak. Duh. Gimana? Sinyalku kijan. Enggak wifi ku lo 24 jam. Terus? Iya, itu sinyalku. Terus apa nih? Ini sinyalnya sampean. Kok iso lo? Wong aku ngupload YouTube was kok. Asli gini lo kayak ya was. Kok iso? Oke, berarti permasalahan sampean nggak ada ya? Aman ya? Enggak, ya iku cuma takon. Enggak lah. Lek cutiku bermasalah apa ora itu. Enggak, sampean nggak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah otaknya. Iya, otaknya. Ya karena luar biasa sampean. Hebat, keren. Kok wong-wong kan ngeluh, sampean kok gak ngeluh majikane ngene ngono enggak kan? Majikanku aku ndek kene dulu pertama kerja sini majikanku kayak apa kok? Kayak apa? Bener. Ya Allah, kerja apapun nggak ada benernya. Semuanya itu diituin sama jaringnya itu. Kayak lantai semua kayak berdebu. Nah, terus? Tapi aku bertahan sampai 8 tahun sekarang. 8 tahun? Iya, kontrak 5 sekarang. Loh, masih sama yang ini? Iya. Duh, ini majikan pertama katanya tadi nggak jadi. Ken. Iya, majikan ini nomor 3. Duh, majikan nomor 3? Aku kan udah pulang balik sini lagi itu. Udah itu dapat majikan ini aku. Oh, berarti sebelumnya 2 kali ya? Finish? Dua-duanya finish? Ya itu ada masalah itu, nggak finish sebenarnya. Terus punya majikan, punya majikan. Yang pertama itu kan majikanku yang aku berurusan sama polisi yang katanya mencuri. Oh ya, nuduh 1. Yang kedua di Taiwan itu 2 tahun finish, terus cari majikan lagi yang
kataku yang dapat kungkung itu, yang meninggal itu. Oke. Keren Nah berarti. ya, terus ini yang keempat berarti. Keempat, majikanku dulu kayak apa? Bener, di sini tuh majikanku ganti pembantu berapa kali, nggak ada. Orang mantunya aja semuanya bilang kamu betah di situ. Ya aku keluar, masukin kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya wong aku tau nakal kok. Jadi ya wis aman ngono ya. Bener kok majikanku. Kadang ya sakit hati sih, dituduh ini, dituduh itu, tapi kan alah, yang penting tiap bulan itu majikanku ngasih aku uang udah. Ya kayak polisi, kamu jangan percaya sama orang Hongkong ya, karena nggak semua orang Hongkong baik.